Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Oke, saat ini di musim penghujan ya teman-teman. Gimana di wilayah teman-teman? Terus gimana kabar ternak teman-teman saat ini ya? Untuk di musim penghujan, karena ini sudah alhamdulillah ya di wilayah Nganjuk sini hujan ini dari tadi subuh sampai sekarang ini masih gerimis ya, dan tidak panas sama sekali. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang pakan ya. Ini banyak sekali dari teman-teman yang masih bingung tentang pakan ya, pakan fermentasi atau silase. Jadi seperti ini teman ya. Jadi kalau silase itu kita jelaskan dari awal karena memang banyak yang belum paham ya. Jadi kalau silase itu bahan-bahannya itu dari bahan yang basah ya teman-teman, seperti hijauan atau bahan-bahan yang lain. Kalau untuk bahan-bahan kering itu tidak bisa dibuat silase ya, bisanya dibuat fermentasi. Jadi banyak dari teman-teman yang tanya tentang, Mas gimana untuk tebon jagung yang sudah kering dibuat silase. Jadi kalau tebon jagung yang sudah kering itu tidak bisa dibuat silase, teman-teman. Jadi bisanya hanya dibuat fermentasi karena bahannya sudah kering. Tinggal nanti pencoperannya halus ya, halus, dan domba nanti suka. Jadi domba itu tidak terlalu suka yang terlalu lembut dan tidak terlalu kasar gitu ya teman-teman. Untuk saringan tebon jagung itu biasanya di nomor 2 atau nomor 1 kalau tebonnya agak kering sudah lembut ya, seperti itu. Atau mungkin janggal jagung ya, janggal jagung itu atau tongkol jagung itu masih bisa digunakan untuk bahan alternatif pengganti hijauan yang murah. Jadi untuk ternak breeding itu enggak terlalu sesulit yang teman-teman bayangkan. Ternyata di penghujung 2024 seperti ini banyak sekali teman-teman yang masih bingung ya. Entah itu dari teman-teman yang dulunya menggunakan hijauan, habis itu mungkin kesulitan untuk ngaritnya atau terlalu capek untuk ngaritnya, akhirnya mencari alternatif bahan pakan yang saat ini mungkin banyak yang tidak terima tentang bahan-bahan yang dulu sering kita sebut. Dan banyak sekali dari teman-teman yang dari video lama, entah itu dari pencoperan janggal jagung ataupun tebon jagung, itu banyak yang komen. Justru banyak yang komen yang dulu kita menggunakan fermentasi menggunakan plastik, dan saat ini mungkin booming. Kalau teman-teman lihat video yang lama, flashback yang lama, itu banyak teman-teman yang menghujat ya, menghujat kalau ternak dengan pakan tebon jagung ataupun janggal jagung atau yang lainnya dengan bahan yang murah, apa bisa domba itu gemuk. Jadi kita ulangi lagi ya untuk teman-teman ya, kalau ternak terutama breeding, kita tidak usah terlalu ambisius untuk harus gemuknya seperti apa. Standar aja, standar domba itu mau dan harus pakannya habis bersih ya. Domba juga mau, itu sudah cukup. Untuk nutrisinya teman-teman tinggal aplikasikan saja. Jadi kalau ada bahan murah dan limbah pertanian tidak ada gizinya, apa gitu ya. Jadi teman-teman tinggal nanti kasihkan bahan-bahan yang bagus. Contohnya kasihkan konsentrat dengan bahan tebon jagung, konsentrat dengan kadar pK 18-20, teman-teman bisa ngasihkan 20%. Kalau ingin lebih bagus 30%. Ini hitung-hitungannya masih masuk, pasti masuk. Pasti masuknya gini ya teman-teman, karena tebon jagung itu kita ambilnya kan gratis, atau janggal jagung gratis. Tinggal prosesnya untuk dilembutkan itu berapa. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kalkulasinya murah. Jikalau ada harga yang konsentrat yang tinggi,
habis itu teman-teman kasihkan dengan bahan yang murah, nantinya akan turun harganya, seperti itu. Dan untuk plastik memang belum kita carikan, ini banyak sekali dari luar-luar Pulau Jawa. Mungkin pesan plastik yang dulu kita pakai, terus gimana untuk ketebelannya, mereknya apa, jadi ini masih kita usahakan carikan. Jadi kalau dulu kita di Jember itu banyak kita tahu tempatnya, jadi kalau pindah dari sini kita sudah tidak pakai plastik. Dulu awal kita pakai plastik sudah banyak yang hujat teman-teman, enakan tong ini, habis itu plastik itu boros. Sebenarnya nggak boros, dari awal sudah kita sarankan ke teman-teman, kalau memang teman-teman tidak sabaran atau tidak telaten, jangan pakai plastik. Nah, harusnya yang pakai plastik itu teman-teman yang telaten. Kalau tidak telaten itu satu kali sudah dibuang, seperti itu. Dan plastiknya itu harus yang tebal dan bisa molor ya teman-teman. Molor itu dengan diameter, kalau dulu saya pakai yang 60, kalau panjangnya terserah dari teman-teman. Jadi menurut saya hal-hal yang dulu sepelekan saat ini dikagumi atau diminati oleh teman-teman karena faktornya dari pakan yang sulit ditemukan untuk hijauan, dan hijauan hitung-hitungannya ternyata mahal. Itu banyak sekali yang datang ke sini untuk pindah dengan konsep pakan fermentasi dan yang lainnya. Terus banyak timbul dari teman-teman, apakah pakan fermentasi ini untuk breeding masih aman? Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari dulu kita menggunakan pakan fermentasi dan dombanya bisa gemuk, dan untuk yang bunting atau proses bunting itu bisa bunting dan peranakannya bagus. Intinya kalau breeding itu makannya dia kenyang, ambingnya turun dengan bagus. Jadi seperti ini ya teman-teman dari kita. Jadi enggak, kalau teman-teman menggunakan konsep pakan murah dari entah itu dari limbah atau mungkin rumput liar atau daun-daunan yang ada di sekitar teman-teman, bisa ya, tapi teman-teman harus lihat ini perkembangan domba seperti apa. Jadi nggak terlalu kurus ya, nggak kurus ya, ini nggak kurus. Nah, seperti ini kan nggak kurus, dan ambingnya nantinya juga bagus untuk breeding. Nanti kita akan perlihatkan untuk hasil ambingnya yang dengan pakan konsep kita. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini memang entah itu memang peternak yang baru lihat video kita, atau mungkin peternak yang dulunya tidak menggunakan atau menyangkal pakan-pakan fermentasi atau limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan dengan pakan kenapa kok mahal, terus kita pekerjaannya terlalu capek, akhirnya menggunakan sistem pakan seperti saat ini. Jadi harapan saya untuk teman-teman di saat harga untuk lokalan ini turun, jangan khawatir ya, tetap menggunakan pakan yang bagus, karena di saat harga ini agak turun, terus teman-teman mengurangi nilai gizi dari pakan ternak teman-teman, nanti bukannya tambah bagus tambah buruk. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya untuk pakan teman-teman stagnan di pakan yang sudah teman-teman laksanakan. Jikalau ganti, setelah ganti itu dipikirkan dulu ya sebelum ganti, dan harusnya berkelanjutan, jadi tidak gonta-ganti. Dan mungkin untuk pembahasan yang ini cukup sekian, nanti kita akan bahas video yang lainnya. Mungkin video terlalu panjang membuat teman-teman jenuh, dan untuk pembahasan tentang pakan limbah dan pakan fermentasi cukup sekian. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.